seorang lelaki itu jangan lelakinya yang mutusin pacarnya. Kalau bisa ya si cowok ini nambah pacar. Oh gitu. Ya, jangan sudah ada cewek kita yang mutusin cewek, jangan. Kita nggak boleh. Kalau menurut saya punya prinsip pribadi itu kasihan anaknya orang. Kita mainin perasaannya. Kalau bisa kita itu tambah pacar. Obrolan santai, salah satu program yang memberikan inspirasi, motivasi, serta hiburan buat kalian yang saat ini lagi butuh hiburan. Dengan bahasa yang santai, suasana santai, semua kami kemas dalam program Obrolan Santai. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abe Purapati dalam program Obrolan Santai. Malam hari ini saya kembali lagi berdialog dengan Bang Ferry. Ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Bang Ferry ini kedepannya kita akan membuat sebuah konser akustik. Mungkin temanya apa lagi Bang Ferry? Ada yang tersetia. Ada yang tak setia. Nah, Judul lagu sih sebenarnya. judul lagu ya. Jadi tema. Tema konser nanti. Insya Allah konser akustik yang akan kita buat di channel YouTube Abe Purapati ini. Oke, berbicara tentang tema ada yang tak setia. Tentunya itu mempunyai sebuah makna. Bisa diceritakan sedikit makna. Kenapa? Iya. Kenapa bisa? Sebenarnya itu ada gambaran tentang perjuangan. Istilahnya seseorang pria kan, seorang pria itu membutuhkan sosok sebagai pemimpin untuk kasihnya ya. Dia harus berjuang. Misalnya dia pergi ke satu tempat, meninggalkan kekasihnya. Nah, jadi yang tadinya berdekatan satu daerah dengan kekasihnya, dia pergi ke tempat lain. Akhirnya berjauhan lah dengan kekasih. Long distance, pacaran jarak jauh. Nah, nggak taunya setelah pulang dari berjuang, sang kekasih itu tiba ke tempat asalnya. Kekasihnya sudah tidak setia lagi menunggu dia, menanti sang kekasih. Jadi sebenarnya menanti datang sang, dulunya itu awalnya saya buat menanti datangnya sang pejuang. Nah, pejuang ini karena saya dalam hal ini, dalam laki-lakinya itu saya itu pergi, bukan pergi untuk apa sih, untuk berjuang, bukan berjuang berjihad atau apa, bukan, tapi dalam tanda kutip berjuang untuk kebaikan sesama. Setelah pulang, nggak taunya dicuekin. Akhirnya muncullah lagu itu. Nah, tapi konsep awalnya belum sampai berpisah, belum sampai dia nyandak setia, masih sama-sama, cuman sudah jadi lagu itu, baru terjadilah ada sesuatu yang tak setia dari situ. Dan itu juga saya ingin tekankan sama seorang lelaki itu, jangan lelakinya yang mutusin pacarnya. Kalau bisa ya si cowok ini nambah pacar. Oh gitu. Ya, jangan sudah ada cewek kita yang mutusin cewek, jangan. Kita nggak boleh. Kalau menurut saya punya prinsip pribadi itu kasihan anaknya orang. Kita mainin perasaannya. Kalau bisa kita itu tambah pacar. Nah, kita pacaran dengan dia. Tambah lagi kalau bisa sebanyak-banyaknya. Motivasinya apa ini? Motivasinya karena kita lelaki. Kita perempuan lebih banyak daripada pria. Motivasinya itu tadi, jangan menyakiti hati wanita. Kalau kita yang dengan sengaja memutuskan perempuan, kita waktu masih pacaran, kita putuskan perempuan itu, otomatis dia akan kecewa dengan kita. Tapi ketika si perempuan itu melihat kita banyak pacar, nah kita tunggu dong, jangan kita yang mutusin dia, tunggu dia yang mutusin kita. Nah itu
strategi luar biasa. Itu strategiku dulu. Jadi jangan kita putuskan pacar, kita cari pacar lagi. Banyakan pacar. Kita banyakkan pacar dengan tidak menyakiti hatinya. Nah, kalau toh dia tahu kita punya banyak pacar, jangan sampai kita putuskan. Minta dia yang putuskan kita. Iya. Karena otomatis ketika dia putuskan kita, udah, kita lepas tanggung jawab. Tapi kita nggak ada niat loh untuk nyakitin dia, putusin dia. Gitu. Oke, mungkin banyak di luaran sana, seperti kita ketahui juga, ada mungkin teman-teman milenial yang saat ini mungkin lagi pacaran, tiba-tiba. Ini yang saya sebutkan tadi itu tentang pacaran ya, belum menikah. Karena kan pacaran itu kita tahap menjajak, mencari siapa yang terbaik untuk kita. Jadi kita jangan putuskan pacar cuma karena kita putuskan dia, cuma karena kita ingin kenal ini. Oh, nggak boleh. Takutnya dia nanti sakit hati. Mending kita tetap jalan sama dia dan kita berkenalan dengan wanita lain supaya dia tidak sakit hati gitu. Berarti ada enggak trik-trik buat teman-teman khususnya laki-laki ketika dia putus cinta? Kan mungkin kebanyakan ketika mereka putus cinta otomatis dia perasaan itu dia bawa ke hal yang negatif. Ya. Nah, itu kan banyak yang salah. Ya, pastilah orang kalau lagi frustasi kan pasti banyak ingin menyakiti diri sendiri, ingin merusak diri, kayak hidup sudah tidak berguna karena hidup di dalam pikirannya itu terus termenung terus sama kejadian-kejadian itu. Jadi untuk saya sih solusinya dari itu semua, kita perbanyak berteman, ajak orang, cari sesuatu yang baru. Cari sesuatu yang baru itu misalnya cari kesenangan yang baru. Misalnya kita sudah di situ terus, misalnya saya kan punya studio, saya setiap harinya bergelut dengan bidang studio, dan otomatis karena saya sudah ada kebiasaan dengan mendengarkan musik, mendengarkan main band, jadi dengan bermusik itu saya tidak dapat pencerahan dong dari frustasi saya putus sama pacar, karena saya sudah terbiasa dengan itu. Jadi saya harus mencari sesuatu yang baru. Misalnya saya pergi ke puncak. Nah, kalau kayak dulu itu ada namanya Puncak Bustaminonci. Nah, disitulah saya biasa sendiri, atau saya ke pantai. Saya ke pantai sendiri ke pantai, melihat indahnya alam. Saya sudah cukup terhibur dengan itu. Biasa saya kalau ke pantai itu, biasanya kan orang kalau ke pantai kan sore-sore. Kalau saya itu tengah-tengah malam, jam 11 saya ke pantai, berbicara dengan pantai, bagaimana ini. Akhirnya dari desahan angin, sepoi-sepoi itu saya bisa menulis lagu. Saya bahkan inspirasi. Saya bahkan pernah menulis cerpen tentang air tawar versus air asin. Luar biasa. Air tawar versus air asin itu bercerita tentang kenapa kok cuma air tawar yang bisa bermanfaat banyak untuk manusia. Air asin dia merasa cemburu sama air tawar. Nah, ini tentang kecemburuan juga. Dia cemburu sama air tawar. Sebenarnya saya juga ingin bermanfaat buat kamu loh, hai Khalifah, hai manusia. Dia mengadu kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban kepada air asin, dan air asin menerima ketentuan dari Tuhan itu. Sehingga dia mau terima dengan adanya dirinya sebagai air asin dan mengakui bahwa adanya air tawar. Begitu. Jadi tidak ada lagi perselisihan antara air asin dan air tawar. Yang ada kecemburuan di dalam. Sama-sama bermanfaat untuk manusia. Berbicara masalah konser tadi, tentunya konser yang akan kita buat ini paling banyak berbicara tentang pengalaman pribadi. Iya. Seperti ini. Judulnya tema konser apa? Ada yang tersedia. Ada yang tak setia. Ada nggak motivasi buat teman-teman yang menonton video ini terkait dengan tema itu? Ada yang tak setia. Ada. Motivasinya apa kira-kira? Yang mendasari dari sini, kita supaya belajar bahwa kita jangan mengkhianati seseorang. Dan juga kekompakan itu dibutuhkan dalam satu tim, dibutuhkan kekompakan. Jadi harus setia.
Karena ada yang tak setia itu mengandung dua hal, satu kekompakan, satu pengkhianatan. Begitu, dari kesetiaan. Ketika kita ada yang tak setia, berarti dia berkhianat loh. Ketika ada yang tak setia, berarti dia tidak kompak dong dengan kita, tidak sejalan, tidak seiring loh. Nah begitu. Ketika dia tidak setia, berarti ada hati yang dia sakiti kan. Nah seperti itu. Nah sedangkan kita untuk menjadi orang baik, jangan menyakiti hati orang lain. Cukup itu, agama manapun mengajarkan itu. Semua manusia mengajarkan jangan mengkhianati orang, jangan mengkhianati kekasihnya. Kalaupun kita yang dikhianati, ya kayak tadi saya bilang awalnya, jangan kita mutusin si dia kan dia yang mutusin kita. Gitu. Jangan kita mengkhianati dia. Berarti konser nanti ini banyak makna di balik cerita. Jangan menyakiti hati orang lain, jangan dengan ada yang tak setia itu kan kita mengerti bahwa menjaga kesetiaan itu sangat penting, karena pengkhianatan berawal dari kesetiaan itu, dinilai dari kesetiaan. Oke. Terima kasih banyak Bang Ferry atas motivasinya. Semoga nantinya konser yang akan kita buat bertema ada yang tersetia bisa menjadi motivasi buat para pendengar. Jadi teman-teman di rumah, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang saat ini mungkin lagi menjalankan sebuah hubungan. Kalian harus banyak belajar. Jadi pada intinya sebenarnya kita harus berpikir positif agar ketika ada masalah apapun kita bisa menyikapinya itu dengan hal positif pula. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ini Bang Ferry atas motivasinya. Semoga nanti konsernya bisa sukses. Amin. Oke, sahabat-sahabat Abai Purnapati, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terus stay di channel YouTube Abai Purnapati, karena saya nantinya akan membuat hal-hal baru. Kita juga nantinya ada project dengan Bang Ferry terkait dengan program musik. Insya Allah kedepannya kita akan buat program musik. Oke, di bidang entertain ya. Boleh. Kita ini juga buat teman-teman, siapapun kalian yang punya hobi di bidang musik bisa menghubungi kami seperti Bang Ferry. Insya Allah kita juga akan brand teman-teman. Kita juga akan paling tidak mengeksplor karya-karya teman-teman apapun itu yang berkaitan dengan seni tentunya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 513.